Puji Tuhan, Haleluya. kita kembali lagi hadir di tempat ini. Sepanjang minggu kita telah memberikan waktu kita untuk kesibukan kita dari Senin sampai pagi tadi, dan puji Tuhan, Tuhan masih izinkan kita hadir di tempat ini. Biarlah kita di tempat ini sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita serahkan apapun yang telah kita lewati sepanjang minggu ini. Biarlah kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, saya menghimbau kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua yang mempunyai device handphone, tab atau apapun, suara dari kecil dulu di silent, biar di tengah ibadah kita nanti tidak terganggu dengan notifikasi yang muncul. Baik, jika sudah, kita akan menyiapkan hati kita. Kita sama-sama angkat pujian untuk Tuhan. Tenangkan hati kita, berserah pada hadirat Tuhan, hadir penyertaan Tuhan. Haleluya Bapa. Penyertaan
Firman-Nya ya Tuhan, sebelum aku mendengarkan, katakanlah kepada aku untuk kemuliaan. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, pandang kemuliaan Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Serahkanlah hati, pikiran kita untuk 2 jam sampai 3 jam ke depan. Hanya Tuhanlah yang kita tuju, hanya Tuhanlah yang kita pandang kemuliaan. Nanti di akhir pujian, saya undang dengan hormat Pak Guru BG untuk memimpin kita dalam doa penyerahan. Haleluya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadirat. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan,
Kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Dalam beberapa waktu yang kami lalui, kami menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami berjalan dan menikmatinya, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Seminggu yang kami lalui, kenikmatan hadirat Allah akan terus menyertai kami, dan kami bersyukur atas semua itu. Ya Bapa, kami menyadari hidup kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dalam setiap waktu hari-hari kami, ketika kami berpikir dan berkata, dalam sikap kami banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami hidup dengan keegoisan dan keinginan kami sendiri. Seringkali melupakan Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan. Ampuni kami. Kami tetap berseru kepada-Mu. Dan saat ini kami boleh berkumpul di hadirat-Mu Tuhan, sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan beribadah, membawa hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami memohon Tuhan, berkuasa atas hidup kami, dan terimalah hidup kami sebagai persembahan di hadapan. Kuduskan kami dengan kasih, agar kami layak membawa pujian dan hormat bagi-Mu. Kami berdoa setiap hamba-hamba yang telah Engkau percayakan bagi mereka itu melayani-Mu saat ini. Kami mohon Tuhan, urapi mereka, pakai mereka dengan kuasa daripada Tuhan, agar mereka senantiasa membawa puji-pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir, biarlah kuasa-Mu bertata atas puji-pujian. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, kami yakin dengan kuasa daripada nama Yesus tidak akan berkuasa itu. Kuasa-Mu Bapa yang berkuasa. Seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan lawat mereka, berikan mereka hidup yang tenang, damai, sejahtera ketika mereka menghadap tatamu yang kudus. Dan ketika pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan kami menjalani hidup kami bersama dengan-Mu. Setiap masalah, setiap probleman hidup, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, biarlah kami tahu di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjawab kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami berdoa untuk hamba yang akan memberkati kami, yang menyampaikan firman Bapa bagi kami. Bapak Gembala kami, kami serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kami memohon kuasa-Mu urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hidupnya, percayakan kiranya apa yang Engkau mau diberitakan bagi kami melalui hamba-Mu
dengan rahasia-rahasia kerjaan surga. Kami boleh melihat dan kami boleh mendengarkan semua melalui hamba-Mu dan kami diberkati akan keindahan dan kebenaran. Pakai hamba-Mu Bapa, berikan hikmat, berikan pengetahuan daripada Tuhan. Kepadamu kami serahkan ini. Dan inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Allah saja yang kami sembah, yang kami tinggi dan kami hormati. Dalam ibadah kami, kuasa-Mu Tuhan memenuhi tempat ini dengan penuh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Inilah ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap untuk bangkit berdiri. Saya sapa sekali lagi, puji Tuhan. Mungkin karena kita sudah lama tidak bertemu selama seminggu, saya mau Bapak Ibu, teman-teman dan jemaat semua, salam kiri kanannya katakan, ayo semangat memuji Tuhan. Ayo semangat memuji Tuhan. Ayo semangat memuji Tuhan. Dan mungkin karena hari ini adalah performance teman-teman kita di youth yang duduk di bangku kelas SMP dan SMA, nanti di akhir pujian kita akan menyaksikan pujian dari mereka. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Pilihan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang baik untuk Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Pertama-tama kenalin kita dari geng Trio Macan. Jadi kita ingin bawakan lagu ini. Mungkin ini kita nggak relate atau kita nggak sadar kalau misalnya lagu ini tuh sebenarnya ada maknanya gitu. Jadi karena setiap apapun yang kita lakuin, setiap langkah yang kita lakuin dari kemarin sampai sekarang itu udah Tuhan yang atur gitu. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap dengan teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat rindu di altarnya. Bila sekali hati aku tiba di rumah asuhnya yang baik. Tuhan yang pimpin ke tempat rindu di antaranya. Dan sekali aku tiba di rumah asuhnya yang baik. Tuhan yang pimpin ke tempat rindu di antaranya. Dan sekali aku tiba di rumah asuhnya yang baik. Di rumah asuhnya yang baik. Di rumah asuhnya yang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Trio Macan kita. Haleluya. Pujian yang sangat memberkati kita. Biarlah kita sama-sama terus mensupport teman-teman youth kita, anak youth. Begitupun saya, Bang Dasman, siapapun, saya minta terus dukungan doanya, supportnya, tegurannya, bahkan kritikan sekalipun. Biarlah kita terus tumbuh. Biarlah kita tidak menjadi anak yang keras kepala, anak yang tidak mendengarkan masukan-masukan, kritikan, karena biarlah kita terus tumbuh dengan apa yang bisa dikatakan, apa yang bisa disampaikan oleh orang lain. Puji Tuhan. Kita berada di tengah ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian dan kita akan berdoa persembahan.
pagi dan siang hari kami bertengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan membuat persembahan kami. Kiranya Engkau berkati setiap anak-anakmu yang memberikan persembahan Tuhan, yang besar maupun kecil Tuhan. Kau tidak memandang nilai yang kami berikan, tapi dengan sepenuh hati kami bisa memberikannya dengan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap pelayan-pelayan yang hadir, pelayan anak-anakmu yang Tuhan yang mengambil bagian untuk Engkau. Kiranya terus Kau berkati Bapa. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang akan disampaikan Tuhan, biarlah kami diam mendengarkan Tuhan, menerima setiap kata-kata teguran untuk kami Bapak. Biarlah kami terus bisa dibentuk menjadi anak-anak yang mau bertumbuh Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan membuat persembahan kita. Kita akan satu pujian untuk Tuhan dan sembah kita. Akan pujian ini kita akan membuat persembahan. Biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita tenangkan hati kita. Biarlah nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita fokus, kita mendengarkan. Biarlah firman Tuhan akan melawat kita. Haleluya. Kita akan satu pujian, dan di akhir pujian nanti saya akan serahkan kepada Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan.
Puji Tuhan. Tidak terasa sudah masuk pada hari ke-18 bulan Januari kita hari ini. Dan puji Tuhan, kita masih bisa hidup oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang bisa kita nikmati saat ini adalah semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu, marilah kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat firman Tuhan dengan tema hidup dalam anugerah Allah. Katakan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hidup dalam anugerah Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke 10. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa itu anugerah? Tadi tema kita adalah hidup dalam anugerah Allah. Apa itu anugerah? Nah, anugerah itu adalah pemberian dari atas kepada yang di bawahnya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Saya berpikir kalau kita analogikan dengan kehidupan kita, ASI seorang ibu itu adalah, bagi saya itu semua merupakan anugerah. Kenapa saya katakan demikian? ASI itu adalah ASI seorang ibu ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, maka kita menikmati air susu ibu kita, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Bagi saya kalau saya analogikan dalam kehidupan kita, ASI itu merupakan anugerah. Saya pernah lihat di Reels film pendek bagaimana seorang anak yang jahat sama ibunya, durhaka sama ibunya. Ketika dia kecil, waktu dia dilahirkan kecil, dia dirawat oleh ibunya dengan begitu safety. Ya, apapun kebutuhannya diberikan air susu. Setelah dia gede, dirawat, sekolah, sampai dia berhasil dan sukses. Nah, ceritanya di Reels itu, dia jadi seorang direktur. Tapi ketika dia jadi seorang direktur, malah dia lupa sama ibunya. Dia mengusir ibunya dari rumah. Dia jahat sama ibunya. Sampai akhirnya ibunya itu dibuang, ditaruh di panti jompo, dan nggak pernah dipeduliin lagi. Akhirnya setelah ibunya itu mau meninggal, waktu sakit keras, dipanggil oleh orang panti, ini ibumu lagi sakit, datanglah. Lalu dia nggak mau datang. Tapi setelah meninggal, dipanggil, ini ibumu sudah meninggal. Dia baru datang. Dan itu pun ketika dia datang kayak ogah-ogahan gitu. Dia sudah direktur, istrinya cantik, istrinya kaya, dan mereka udah mapan hidupnya. Nah, ketika dia mengangkat jenazah ibunya, lalu dia kembali ke rumah ibunya, ternyata di bawah bantal atau di bawah kasur ibunya, kalau nggak salah, lupa ceritanya, situ ada surat. Jadi ibunya menceritakan di situ, waktu kamu kecil, ibu berikan air susu. Coba hitung air susu itu. Air susu itu kalau sehari aja sekali kamu minum, harganya 15.000 aja. Hitung 15.000 3 kali sehari berapa, lalu sebulan berapa, setahun berapa, sampai kamu berapa tahun berapa biayanya. Tapi ibu tidak pernah menuntut itu sama kamu. Nah, tapi ibu doakan semoga kamu terus sukses. Itu doanya. Setelah dia membaca surat dari ibunya itu, dia menangis, senangis.
tapi nggak ada artinya. Kenapa? Karena dia kurang ajar, dia durhaka sama ibu. Saya mau katakan, ini gambaran kita orang-orang percaya. Tuhan itu begitu baik bagi kita, sudah begitu berkorban bagi kita, tapi terkadang kita tidak menghargai. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus? Dia berkorban sampai dia ditangkap, ya, disalibkan, mati, dikuburkan, semuanya untuk apa? Untuk kita. Tapi terkadang kita ini tidak menyadari itu, dan bahkan sering kita tidak menyadari kebaikan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dalam pembacaan kita hari ini, dalam ayat ke-8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Prinsip kekristenan bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan kita. Tapi dikatakan di sini, keselamatan itu adalah oleh karena iman kita kepada Kristus. Haleluya. Banyak agama dalam dunia ini, mereka percaya dan mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu kalau engkau berbuat baik, kalau engkau hidup saleh, maka engkau akan selamat. Itu semua agama di dunia ini mengajarkan seperti itu. Tetapi agama kekristenan tidak mengajarkan itu. Kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya oleh karena imanmu kepada Kristus. Imanmu kepada Kristus mengakibatkan engkau diselamatkan. Setelah engkau diselamatkan, baru engkau berbuat baik. Nah, ini kelebihannya pengajaran Kristen. Ini kelebihannya kekristenan. Tidak semata-mata karena kebaikan kita, karena kesalehan kita, kita diselamatkan. Tidak. Ya, saudara. Beda, itulah perbedaan kita dengan agama-agama lain. Kesalehan itu tidak menyelamatkan. Bahkan dikatakan, kalau kita baca dalam Yesaya, coba kita baca ya. Dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan di situ, segala kesalehanmu tidak berarti di mata Tuhan. Nah, coba kita baca dulu. Yesaya pasal 64, Yesaya pasal 64 ayat 6. Apa dikatakan di situ? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala, perhatikan di sini, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dikatakan di sini, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dalam Yesaya ini, kain kotor yang dimaksud adalah seperti pembalut wanita. Nah, kalau pembalut wanita sekarang kan udah bagus-bagus ya, bisa dibeli di nomor apa namanya itu, Pampers. Nah, itu kan udah bagus-bagus sekarang, udah bersih. Kalau dulu pembalut wanita di Yesaya ini, pembalut wanita itu bukan seperti itu. Dia kain biasa, itu dikasih untuk pembalut wanita. Kain biasa dicuci, dibersihkan, itu dikasih untuk pembalut wanita. Nah, ini yang dimaksud di sini. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, di mata Tuhan, segala kesalehan bukan hanya satu kesalehan. Segala kesalehan kita itu hanya seperti kain kotor. Kain kotor yang maksud di sini adalah seperti pembalut wanita itu, najis. Jadi sebanyak apapun kebaikanmu, sebanyak apapun kesalehan kita, tidak berarti apa-apa di mata Tuhan kalau kita hidup dalam dosa. Oleh karena itu, supaya kita diselamatkan, engkau harus punya iman. Satu, engkau harus punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus juru selamat kita? Karena Tuhan Yesuslah yang sudah berkorban bagi kita. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah mati bagi kita. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menebus kita dari hukuman dosa. Jadi kesalehan itu, kebaikan itu tidak akan menyelamatkan. Sekarang ini lagi viral. Saya kasih contoh yang lebih gampang ya. Sekarang ini lagi viral Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh
tentara Amerika Serikat. Ya, kenapa ditangkap? Banyak alasannya. Ya, katanya perdagangan narkoba, kemudian sikap represifnya, sikap tangan besinya, otoriternya kepada rakyat Venezuela. Kemudian dia melepaskan napi-napinya lalu dikirim ke Amerika. Jadi Amerika tidak terima. Amerika merasa tatanan sosialnya terganggu. Akhirnya ditangkap. Dia ditangkap pada tanggal 3 Januari 2026. Ya. Lalu misalnya contohnya Nicolas Maduro ini ketika dia ditangkap, nanti dia akan di pengadilan bulan Maret, tapi saya nggak tahu tanggalnya. Lalu misalnya bulan Januari ini dia akan melakukan perbuatan baik, misalnya melakukan perbuatan baik, membantu bencana alam lah, atau misalnya membantu gereja. Kebetulan kan dia orang Katolik juga, membantu gereja, berbuat baik lah misalnya. Lalu misalnya pada bulan Februari nanti dia melakukan perbuatan baik, mungkin dia akan menolong orang miskin dan macam-macam. Berarti bulan Januari, bulan Februari dia melakukan perbuatan baik. Nanti bulan Maret dia ke pengadilan. Lalu kata pengadilan begini, mantan Presiden Nicolas Maduro, saya mau tanya, apakah saudara melakukan perdagangan narkoba? Ya, misalnya. Lalu Anda dihukum. Lalu dia mengatakan begini misalnya kepada pengadilan, kepada hakim. Hakim, saya kan sudah melakukan perbuatan baik. Bulan Januari saya akan membantu gereja, saya akan membantu bencana alam. Bulan Februari saya membantu orang-orang miskin dan banyak perbuatan baik. Harusnya saya dibebaskan dong. Kalau Bapak mengharapkan hakim, Bapak mengharapkan membebaskan nggak? Membebaskan dia nggak dari hukuman? Nggak akan. Berarti Pak Maharapa lebih pintar. Tidak akan dibebaskan. Kata hakim gini, oh itu bukan urusan saya, itu urusanmu. Mau kamu bangun gereja kek, mau berbuat baik kek, bantu bencana alam kek, mau apa kek, itu urusanmu. Hukuman tetap berjalan. Nah seperti itu saudaraku sekalian. Jadi perbuatan baik tidak akan pernah membebaskan kita dari hukuman. Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan kita. Harus dihukum. Nicolas Maduro nanti bulan Maret dia akan diadili. Dan kalau terbukti dia melakukan perdagangan narkoba, kalau terbukti dia melakukan sikap represif, tangan besi otoriter kepada rakyatnya, kalau terbukti dia melakukan pembebasan napi-napinya dikirim ke Amerika, maka dia akan dihukum. Walaupun sebanyak apapun perbuatan baik yang diperbuatnya selama Januari, Februari, bodoh amat, itu tidak akan mempengaruhi. Itu tidak akan meniadakan hukumannya, dia tetap dihukum. Nah, seperti itu iman orang Kristen. Iman kekristenan seperti itu. Seberapa besar kebaikan kita, kesalehan kita, dikatakan di sini, di mata Tuhan hanya seperti kain kotor. Kalau engkau masih hidup dalam dosa, engkau harus dihukum. Engkau tidak akan pernah mendapat keselamatan sebanyak apapun kebaikanmu kalau engkau tidak beriman kepada Kristus. Itulah sebabnya kita butuh satu juru selamat. Kita butuh penolong, juru selamat, yaitu siapa? Yesus Kristus. Paham ya? Paham ya? Nah, itu tadi yang saya katakan, bahwa keselamatan kita itu adalah merupakan kasih karunia. Pemberian yang cuma-cuma dari atas ke bawahnya, dari Allah kepada kita manusia. Tidak bisa kita beli. Sebaik apapun kamu, sesaleh apapun, nggak akan pernah bisa kita menyelamatkan diri kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, iman kepada Kristus. Jadi agama apapun di luar sana mengatakan dia baik, dia sudah melakukan ini, melakukan itu, dia sudah membangun rumah ibadah, dia sudah menolong orang-orang miskin, orang susah, membantu bencana alam. Kalau engkau tidak punya iman dalam Kristus, engkau tidak akan selamat. Jadi beruntunglah saudara, kita yang ada di tempat ini. Ya.
engkau masih beriman di dalam Kristus. Jadi keselamatan itu adalah milik kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita lanjut ayat berikutnya. Tadi ayat kembali ke Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, artinya di sini keselamatan yang kita dapatkan saat ini itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan karena kebaikanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena kekayaanmu. Jadi keselamatan itu tidak pernah bisa dibeli. Bukan karena kehebatanmu. Intinya, engkau tidak boleh sombong. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kenapa? Apapun yang kita nikmati saat ini bukan karena hasil usahamu. Bukan karena kehebatanmu. Maka disayangkan kalau banyak anak-anak Tuhan, ketika dia sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, udah mulai belagu, susah diajak ibadah, susah diajak melayani, merasa udah bisa. Pada firman Tuhan yang mengatakan, semua bukan karena hasil usaha, tapi itu adalah karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah engkau masih bisa menikmati anugerah Tuhan hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa menginjakkan kaki sampai hari ke-18 bulan Januari. Banyak kita dengar, ya, pas bulan Januari meninggal dunia. Gak lama kemudian meninggal. Gak lama kemudian sakit keras meninggal. Yang kemarin kita ketemu sehat-sehat aja, besok udah enggak ada. Bersyukur saudaraku sekalian, hari ini kita bisa menikmati hari-hari kita dengan sukacita. Walaupun secara ekonomi mungkin kita banyak pergumulan, ya, secara finansial mungkin kita berkekurangan, tapi satu hal yang kita bersyukur, kita bisa menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Lalu ayat ke-10 dikatakan, karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita sudah diselamatkan. Kita diberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Itu namanya anugerah. Oleh karena itu, di ayat 10 dikatakan, supaya kita melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan? Saudara sekalian, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, satu, pekerjaan-pekerjaan yang tidak tercela. Kalau engkau seorang pedagang, berdaganglah dengan baik. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhanlah dengan baik. Kalau engkau seorang jemaat, berjemaahlah dengan baik, beribadahlah dengan baik. Isilah keselamatanmu itu. Makanya kan awalnya itu kan iman. Iman itu mengakibatkan keselamatan. Nah, setelah kita diselamatkan, barulah kita berbuat baik. Nah, di ayat 10 ini dia menjawab, supaya engkau melakukan perbuatan baik. Isilah keselamatanmu dengan perbuatan baik. Jadi jangan juga ada yang mengatakan begini, kan keselamatan udah cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Saya udah diselamatkan, ngapain lagi berbuat baik? Ini berkesinambungan Bapak Ibu. Setelah kau diselamatkan, engkau berbuat baik. Jadi tanda orang yang sudah diselamatkan, dia berbuat baik. Tapi orang yang tidak berbuat baik, berarti orang itu belum diselamatkan. Jadi jangan lupa dulu ya, jangan lupa dulu pondasinya. Pondasinya apa? Iman kepada Kristus. Setelah engkau beriman, mengakibatkan keselamatan. Setelah diselamatkan, maka engkau berbuat baik. Tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik ketika engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kita dalam melakukan perbuatan baik,
banyak hal yang menggoda. Manusia itu punya otak monyet. Semua manusia itu punya otak monyet. Saya dan saudara-saudara punya otak monyet. Otak monyet itu apa? Pikiran yang tidak bisa dikontrol. Itu otak monyet. Dan semua kita punya itu. Kita berjanji nih, saya tidak mau lagi nonton film porno misalnya. Anak-anak muda khususnya. Saya tidak mau lagi nonton film porno, berhenti. Tapi diulang lagi. Setiap ada kesempatan kosong, diulang lagi. Saya tidak mau lagi nih main game. Saya tidak mau main game, mengganggu konsentrasi saya. Nggak mau main game lagi. Tapi besok diulang lagi. Setiap ada kesempatan kosong, waktu-waktu yang luang, waktu kosong, main game lagi. Saya akan sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh dia beribadah seminggu, 2 minggu. Tapi besok diulang lagi. Kenapa? Itu pemikiran yang tidak bisa dikontrol. Itu disebut dengan otak monyet. Jadi semua kita ini punya otak monyet. Nah, kadang-kadang dalam melakukan perbuatan baik, otak monyet kita itu berontak. Dalam melakukan perbuatan baik, otak monyet kita itu mengganggu, menghalangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi saudaraku, anak-anak muda, siapapun kita di sini, kalau engkau sudah berjanji nih, saya nggak mau lagi main game. Tapi besok engkau main game lagi, ingat, ini otak monyet gua lagi berontak nih, gua harus stop. Nggak mau lagi nonton film porno, udah berhenti. Tapi besok-besok menggoda lagi, nonton lagi film porno diam-diam. Ingat, otak monyet saya lagi berontak nih. Saya akan sungguh-sungguh ibadah. Tapi besok udah mulai malas-malasan lagi, cari alasan macam-macam. Lagi capek lah, lagi repot lah, banyak kerjaan lah. Ingat, otak monyetmu lagi mengganggu. Jadi saudaraku sekalian, otak monyet ini kita harus bisa kontrol dengan cara apa? Dengan cara konsentrasi. Ya, saya temukan satu cara supaya kita konsentrasi. Daripada saudara-saudara di rumah kebanyakan main game, kebanyakan nonton HP, nonton Reels, nonton TikTok. Sebenarnya ada satu cara untuk menghindarkan kita dari itu. Yaitu apa? Baca buku. Baca buku tanpa distraksi. Baca buku tanpa ada yang bisa mengganggu konsentrasi kita. HP matikan. Semua alat-alat media sosial singkirkan. Baca buku. Baca buku yang bermanfaat. Jangan juga baca novel. Jangan juga baca buku-buku percintaan. Bacalah buku yang bermanfaat, yang bisa membangun daya pikir kita untuk berusaha, atau baca buku-buku Alkitab, atau baca buku-buku tentang cerita-cerita dalam Alkitab. Baca itu. Konsen baca itu. Nah, itu akan menghindarkan kita daripada otak monyet ini. Kalau enggak, ini yang pertama. Yang kedua, seringlah bersaat teduh, berdoa, merenung kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, minta apa yang kamu minta kepada Tuhan. Nah, itu akan meruntuhkan otak monyetmu. Kalau enggak, ini akan benar-benar mengganggu konsentrasi. HP, TikTok, Reels, YouTube, itu akan mengganggu konsentrasimu. Dan ini benar-benar membangkitkan otak monyet kita. Ya. Oleh karena saudaraku sekalian, mari di ayat 10 dikatakan, ya, supaya engkau, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan perbuatan baik ini, tadi saya katakan otak monyet itu dimatikan. Untuk melakukan perbuatan baik ini, hindarkan semua yang mengganggu konsentrasi kita. Lakukan perbuatan baik. Karena itu merupakan wujud engkau telah diselamatkan. Kalau engkau malas berbuat baik, di rumah engkau jadi pembuat masalah. Jadi suami pembuat masalah kepada istri, istri pembuat masalah kepada suami. Anak-anak mancing amarah orang tua. Ya, semuanya harus disuruh. Semuanya harus. Ya, kayak pahat, tau nggak pahat? Pahat itu kalau ditaruh begitu aja dia nggak akan nancap. Harus diketok dulu, baru jalan.
Kalau enggak diem aja. Itu di depannya ada piring kotor. Kalau enggak disuruh, dibiarin aja begitu. Hari Selasa ada piring kotor di situ. Besok kita lihat hari Rabu, piring kotornya masih di situ, enggak bergeser. Ya, itu. Saudaraku sekalian. Kenapa? Kayak pahat. Ya, di tiba dahulu bahu. La toko sekali yang menifah. Nah, kaos kakinya di situ, ya, udah tahu kaos kakinya itu bau satu ruangan. Kalau nggak disuruh, nggak dicuci, taruh aja di situ. Nah, itu ciri orang yang belum diselamatkan. Tapi orang yang sudah diselamatkan, dia berbuat baik. Ya, apapun dia kerjakan, di depannya ada meja tamu lagi kotor, tanpa disuruh dibersihkan. Kenapa? Itulah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, dia selalu membanggakan Tuhan. Dia selalu membanggakan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan. Tapi kalau kau mengatakan aku sudah diselamatkan, aku beriman kepada Kristus, ya. Tapi baju nggak ganti-ganti 3 hari. Ada di sini yang nggak ganti-ganti baju 3 hari? Ada nggak di sini? Masa pengharapan, nggak mungkin lah. Devan juga nggak mungkin, Devan orang baju suka diganti. Ya. Katanya aku udah diselamatkan, aku punya iman kepada Kristus. Tapi dia lihat di situ yang nggak benar, diam aja. Ya, ayo buktikan di sini. Ingat, hidup kita itulah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Oleh karena itu, belajar dalam hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.